Ya, terima kasih buat teman-teman media. Hari ini kami mengadakan diskusi dari isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini yang dalam tanda kutip akhirnya jadinya melibatkan pencipta dengan penyanyi. Jadi diskusi hari ini itu sebenarnya pengen meluruskan sebenarnya apa saja sih yang aksi perjuangkan untuk kebaikan industri musik Indonesia. Dan dari message yang bisa kami sampaikan pada hari ini, kita selalu support industri ini supaya lebih baik. Tadi data-data dan masalah-masalah yang ada sudah kita paparkan semua, baik dari aksi sendiri, kemudian tadi ada dari Dirjen juga, sama-sama memberikan apa sih inventaris masalahnya yang terjadi gitu. Jadi sekarang ini posisinya kami tetap mensupport dan mendorong percepatan perubahan daripada Undang-Undang Cipta 2014 yang memang sekarang sedang masuk revisi di Prolegnas DPR RI. Dan kami juga lagi mau memperjuangkan terus adanya perubahan nasib daripada pencipta lagu melalui teknologi yang baru, yaitu direct license, yaitu pembayaran langsung kepada pencipta secara real time, akuntabel dan juga transparan yang langsung diterima oleh pencipta. Kira-kira seperti itu. Mungkin melihat dari banyak yang pencipta lagu yang sedang cukup prihatin dengan tidak mendapatkannya royalti hak-hak mereka, gimana nih Mas? Ya memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengakui bahwa ini memang sudah menjadi budaya yang sangat lama dan menjadikan kerugian bagi para pencipta, terutama ya yang pencipta zaman dulu ya Mas Pio ya, zaman-zaman tahun 70-80-an. Mungkin di 90-an juga mengalami, bahkan di pencipta yang sekarang pun masalah ini juga kita alami gitu. Jadi kita ingin supaya ini tidak berlama-lama lagi, tidak lagi menjadi budaya, tapi tadi juga di acara ini izin Mas Dhani mewakilkan, tadi Mas Dhani juga menyampaikan apresiasi ya terhadap keluarga almarhum mantan basisnya Dewa, Mas Erwin Prasetya, dan itu merupakan contoh dan budaya yang harus dicontohkan kepada industri ini bahwa memang ya seperti itulah kehidupan antara pencipta lagu dengan penggunanya supaya industri ini semakin sehat. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari tadi pembicaraannya aku saksikan, ya. Jika dari industri ini artinya aksi akan menggeser kerja para edukator itu yang dinilai tidak becus selama ini. Nah ini biar Ketum aja yang jawab. Coba gimana Mas Ketum? Jadi dengan adanya DDL yang diinisiasi oleh aksi, DDL ini sifatnya hanya membantu dan sebagai sebagai partner kerjanya LMK yang udah ada. Karena mau tidak mau dan ini harus, karena sejauh ini LMK yang kita anggap bisa memberikan kontribusi yang besar buat para pencipta lagu ternyata belum berhasil memberikan efek manfaat ekonomi buat para pencipta lagunya, terutama sekali untuk performing right, konser, pertunjukan musik dan show. Jadi dengan adanya DDL ini nanti akan menjadi partner atau menjadi tandem daripada LMK yang sekarang ada, supaya benar-benar bisa berjalan antara direct license atau dengan yang dijalankan, sistem yang dijalankan oleh LMK yaitu blanket license, ini bisa berjalan bersama. Dan kita sebut ini mungkin ya namanya hybrid license lah. Jadi direct bisa, blanket bisa. Tergantung para pencipta lagu mau seperti apa. Jadi best practice saja. Mau pilih yang direct license atau yang blanket license. Ya, jadi kalau perlu ditambahkan, kita sebenarnya tidak ada pretensi untuk ini menggantikan atau menggeser, enggak. Karena kita di sini adalah pencari solusi, di mana solusi ini yang terbaik untuk sekarang. Di tahun seperti ini, di teknologi dan digitalisasi yang berkembang, adalah pencipta lagu memang seharusnya mendapatkan langsung real time. Ya, dari laporan yang ada pun ternyata kinerjanya tidak baik gitu loh. Yang kita terima pun hanya ratusan ribu, bahkan ada yang 0 rupiah. Nah ini yang menjadi kritisi kita bahwa sebenarnya teknologi seperti ini tidak lagi bisa digunakan. Nah makanya kita mengajukan adanya direct license ini menjadi penemuan baru untuk koleksi royalti. Mas, saya luruskan dulu. Ya. Tadi kan dibilang kalau diizinkan dalam revisi undang-undang. Jadi seolah-olah sekarang kalau kita mau pakai DDL kan landasannya nggak jelas. Menunggu. Nah, revisi. jadi
tadi saya sudah sampaikan Ya. bahwa di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang 28 tahun 2014 itu di pasal 81 itu sudah mengizinkan pencipta itu untuk melakukan perjanjian sendiri. Yes. Nah, jadi itu landasannya. Kalau memang kemudian ingin dipertegas boleh-boleh saja, tapi artinya bukan berarti hari ini tidak ada landasannya. Landasannya ada di pasal 81. Jadi biar jangan sampai keliru kalau nanti misalnya kemudian ada orang-orang yang dari lasernya secara langsung dianggap itu menyalahi aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini perbuatan keperdataan kan begitu ya, kekayaan seseorang, maka di sini berlaku yang namanya ajas pacta sunt servanda tadi itu, bahwa kesepakatan para pihak itu dapat menyampingkan undang-undang. Ya, makanya dalam pasal 81 juga dikatakan kecuali diperjanjikan lain, kan begitu artinya. Nah, jadi artinya biar informasinya tidak salah seolah-olah sekarang ini tidak ada landasan hukumnya dan keliru kalau misalnya kemudian penyanyi itu, pengguna itu melakukan pembayaran secara langsung kepada penciptanya. Ya. Ya. Tadi Bang Yola dan Bang bilang bahwa LMKN itu adalah pihak luar yang bukan pencipta yang sebagai pengawas. Oke. Ada aksi kemudian hadir untuk menjadi pengawas selanjutnya, lalu LMKN Jadi begini, saya hanya menyampaikan di mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 itu posisi LMKN. Karena di Undang-Undang 28 tahun 2014 itu tidak ada bicara tentang LMKN. Yang ada itu adalah LMK. Fungsi LMK juga jelas, ya, memungut dan kemudian mengelola dan mendistribusikan. Landasan dia bekerja juga adalah kuasa daripada pencipta yang menitipkan karyanya kepada LMK tersebut, kan begitu. Nah, LMK ini di mana posisinya di undang-undang? Nah, betul ada munculnya di PP 56, tapi kan lucu, undang-undang yang nggak bunyi kok PP bunyi tentang LMKN. Apalagi dia melakukan katanya pengawasan terhadap LMK. Otoritasnya dia dari mana? Negara yang memberikan. Loh, tapi kan lucu. Yang ngawasi LMK kan harusnya adalah orang yang menitipkan karyanya kepada LMK, bukan orang lain yang ikut mengawasi. Kalau bikin regulasi boleh pemerintah, tapi kalau ikut mengawasi kan sebenarnya kan itu adalah kewenangan daripada pencipta. Kok kepada LMKN? Itu yang tadi saya pertanyakan, kan begitu ya. Karena kalau tidak nanti akan terjadi tumpang tindih. LMK lapor ke LMKN loh. LMKN nggak dapat kuasa loh dari pencipta. Dia hanya ada karena PP 56. Mengawasi LMK. Oh, boleh-boleh saja dia mengawasi LMK. Tapi kan artinya apapun yang dia lakukan itu tidak boleh melebihi kewenangan yang ada dan melekat kepada pencipta sebagai pemilik kekayaan intelektual tersebut. Kedepan aksi akan menjadi pengawas itu sendiri. Saat ini aksi step by step ya, kita akan lakukan langkah-langkah advokasi juga, dan juga kita juga akan melakukan percepatan untuk pengusulan digital direct licensing. Nah, kedepannya kita mau menjadi pengawas, apa lembaga manajemen kolektif dan lain-lain, itu akan kita bahas secara paralel. Ya, karena mau nggak mau ketika anggota sudah banyak, program sudah berjalan, kami juga pengen untuk anggota kami aman di dalam koleksi distribusi royalti tersebut. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa perlu digarisbawahi, pencipta lagu itu tidak pernah bekerja sama atau menguasakan pengelolaan karya ciptanya kepada LMKN. LMKN ya? Ya, LMKN. ini harus catat nih ya, jangan sampai salah nih beritanya nih. Kami tidak pernah menguasakan pengelolaan itu kepada LMKN, tapi kami menguasakan kepada LMK. Ya. Nah, kalau ada atribusi penguasaan itu, nah itu berarti ada satu missing link ya yang terjadi ketika pencipta lagu tidak dilibatkan. Nah, ini yang menjadi core of problemnya, yang menjadi masalahnya ini seperti ini. Bahwa pengelolaan itu tidak dikuasakan kepada LMKN. Dan perlu digarisbawahi juga teman-teman bahwa LMK ini hanya sebagai pengelola, bukan pengambil keputusan lagu itu bisa digunakan atau tidak. Beda ya. Lagu Separuh Nafas itu ada penciptanya. Lagu Bila Rasaku Ini Rasamu ada penciptanya. Sesuatu yang tertunda ada penciptanya. Jadi penciptanya bukan LMK, bukan LMKN. Pencipta itu setiap orang yang ada hak moralnya yang ada dalam lagu tersebut. Nah, itu beda konteksnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan supaya tidak terjadi misunderstanding dalam pemahaman. Pak De, akhirnya beraksi nih terkait adanya isu soal royalti dan pencipta lagu. Menanggapinya gimana? Kan udah ditanggapi semua. Ya, Untuk artinya Pak sebagai Pak D ngomong, Pak D ngomong. Ya
Intinya kita on the right track lah, on the right track untuk menuju kepada optimalisasi tata kelola pertunjukan musik. Mas, dengan kemunculan adanya polemik kan muncul dengan visi tuh penyanyi-penyanyi, mungkin tanggapan Mas Dari seperti apa? Apakah ini jadi tandingan dari aksi atau? Enggak lah. Ada sebagian yang menganggap begitu, ada sebagian yang enggak. Jadi begini, banyak juga anggota-anggota visi yang sudah saya telepon pribadi-pribadi. Saya lihat dari 30 penyanyi ya, yang bela Agnes cuma satu lah, Once Mekel. Yang lainnya nggak ada yang bela. Saya lupa ketawa sih. Kamu kenapa ketawa? Kenapa? Jadi visi itu nggak ada yang bela Agnes kecuali Once Mekel. Jadi saya udah telepon Rosa misalnya ya, Cak, seandainya kamu ditelepon sama pengarang lagu Yovie Widianto, misalnya Yovie Widianto telepon Ocha, Cak, gue pengen ketemu dong, mau ngomongin hak ekonomi gue, lu terima nggak? Ya terima lah mas, gitu. Saya telepon Raisa, seandainya di Lestari nelfon kamu pengen ngomongin hak ekonomi dia, kamu terima nggak teleponnya? Kamu temuin nggak? Ya temuin dong mas, gitu. Jadi kebanyakan penyanyi tidak setuju dengan cara-cara Agnes tidak menemui. Kok ketawa kamu? Pas. Iya. Loh, ini sebenarnya saya nggak ngarang-ngarang bang. Bener. Boleh diklarifikasi ke penyanyinya. Etika dan adab soalnya. Iya. Jadi rata-rata semua penyanyi itu nggak ada yang seperti Agnes. Rata-rata kalau ditelepon sama pengarang lagunya pasti ditemuin. Nggak mungkin nggak. Ini kan yang menjadi masalah, yang jadi lebar peristiwanya kan hanya gara-gara Agnes tidak menghargai pencipta lagunya gitu. Bahkan tidak menganggap teman lagi. Coba dikutip itu dari We are not friends. We are not friends. Deddy Corbuzier ya. Podcast Deddy Corbuzier. Bayangin aja, kasihan loh. Ari Bias nonton Deddy Corbuzier tuh sampai matanya mengalir berkaca-kaca. Gak dianggap teman. Tapi dari adanya Tadi kan udah menjawab soal visi ya. Ya. adanya kekisruhan tersebut, bahkan Pak Adi sempat memposting salah satu unggahan untuk sindiran kepada Agnes juga, atau seperti apa sih Pak Adi? Jadi begini, saya sebagai anggota legislatif harus memberikan edukasi yang baik terhadap warga negara Indonesia. Bahwa apa yang dilakukan Agnes ini, dialektikanya maupun adabnya kepada para pencipta ini tidak baik. Tidak boleh ditiru oleh penyanyi-penyanyi yang baru atau junior-juniornya. Bagaimana memanusiakan pengarang lagu itu seperti apa. Jadi saya harus memberikan pendapat saya soal itu. Kalau pendapat soal hukum saya nggak ikut-ikut. Pendapat soal hukum dia kan udah divonis sama hakim gitu loh. Apalagi katanya sekarang laporan ke pidananya udah diproses di Bareskrim gitu kan. Jadi saya nggak ngomongin soal hukum. Buat apa? Kan udah ada pengadilan gitu. Saya hanya mengomentarin soal etika, adab, dialektika, budaya penyanyi kepada pencipta lagu supaya hal seperti Agnes ini tidak boleh terjadi lagi. Tapi melihat setelah adanya podcast Agnes dengan Deddy Corbuzier itu belum ada itikat sampai sekarang ke Ari sendiri. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan hidupnya kan, Cuman kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Agnes dengan tidak menganggap atau tidak memanusiakan pengarang lagu itu adalah hal yang buruk, tidak sesuai dengan pendidikan moral Pancasila yang selama ini kita pelajari. Gitu. Kalau dari Bang Milano gimana nih Bang Milano? Apalagi kan sekarang kan Agnes sendiri kan kabarnya dipanggil juga ke Bareskrim untuk dalam kasus pidana. Gimana nih Bang? Ya memang kan artinya kita kan sebelum mengajukan gugatan kan yang pertama kali kita lakukan adalah kan laporan kepolisian, ya. Jadi memang sudah seharusnya dan sepantasnya penyidik menindaklanjuti proses hukumnya, dan karena Agnes sudah ada di Indonesia, ya jangan hanya bertemu dengan fans dan podcast, ya datang juga lah ke Bareskrim untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, memberikan keterangan sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh Ari Bias. Jadi kita lihat aja hasilnya, karena penyidik berjanji kepada kami kan minggu ini kan berakhirnya di hari ini, hari Jumat kan begitu, karena besok kan bukan hari kerja. Jadi tadi teman-teman media sudah menginformasikan lagi menunggu di Bareskrim. Ya kita lihat saja hasilnya, apakah dia taat untuk memenuhi
panggilan pihak kepolisian memberikan keterangan hari ini atau mungkin menundanya. Nah, jadi semoga hukum itu tidak tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasi, kan begitu artinya. Mau siapapun dia, nama besar sekalipun, kalau memang sudah melanggar aturan ya wajib untuk bertanggung jawab dan diperiksa oleh pihak penyidik. Tapi ini mungkin pemanggilan yang pertama kali atau sebelum pernah dipanggil? Sebelumnya sudah pernah dipanggil ya, tapi karena alasan yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, mungkin panggilannya tidak sampai. Tapi sekarang kan ini artinya dia sudah ada di Indonesia dan sesuai dengan informasi yang didapat oleh penyidik ya, minggu ini ya kita berharap hari ini dia datang dan dia memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai terlapor. Kalau regulasinya berjalan lancar, kira-kira lebih besar mana, 2% dari tiket tapi dibayar di akhir atau 10% dibayar di awal untuk pencipta lagu? Sebenarnya bukan masalah persentasenya atau masalah besaran royalti yang akan diterima, tapi kita mau mengembalikan lagi hakikatnya bahwa lisensi itu harus diberikan sebelum penyelenggaraan acara, dan setelah lisensi keluar otomatis harus ada pembayaran royalti. Sebenarnya ke arah situnya. Jadi jangan karena besarannya yang 2% itu lebih sedikit, hitung-hitungannya daripada yang 10% dari honor artis, bukan seperti itu. Tapi kita mau kembalikan hakikatnya, prinsipnya adalah bahwa lisensi itu harus diberikan oleh pencipta lagu kepada penggunanya, yaitu penyanyi. Karena selama ini kayak dikaburkan, kayak dihilangkan bahwa tanggung jawab meminta lisensi atau izin itu kepada I.O. atau penyelenggara. Padahal bukan. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta itu jelas disebutkan bahwa pengguna, correct me if I'm wrong ya, adalah pengguna. Nah, pengguna ini tuh siapa? Pengguna itu sampai kita Google aja, sampai kita tanya ke AI aja, pengguna itu adalah penyanyi. Jadi udah jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya melindungi pencipta lagu, melindungi karya cipta, dan juga pasti akan melindungi ekosistem para pencipta lagu juga. Jadi sudah jelas sebenarnya. Jadi bukan masalah besarannya. Lebih kepada lisensi itu harus diberikan sebelum penyelenggaraan acara. Oke. Mau naik kasasi Sudah kasasi. Kasasi sudah dilakukan tanggal 12 Februari kemarin ya. Cuma artinya itu memori kasasinya belum sampai ke kami, sehingga kami belum bisa membuat bantahan atau kontra memori kasasi. Kalau kasasinya sudah. Oke, Pak Ade, mungkin terakhir Pak Ade nih, apalagi Pak Ade kan yang lebih speak up nih atas kasus ini, mungkin seperti apa nih Pak Ade? Ya udah, tadi kan saya udah ngomong. Ini lagi Pak Ade, mungkin pesan untuk Agus juga nih Pak Ade. Ngapain kalau orang udah gede kalau kasih pesan? Kalau pesan nasi goreng gitu ya Pak ya. Soal itu WA yang Agnes pernah WA katanya minta dukungan. Itu udah bener. Saya minta dukungan pada siapa saja. Saya minta dukungan sama siapa. Ariel ngasih video, Raffi Ahmad ngasih video, Piyu juga ngasih video. Oke. Terima kasih.